Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Baik, yang saya percaya, peserta didik adalah manusia dan merupakan subjek dari pendidikan itu sendiri dan memiliki karakteristik masing-masing, terutama soal kemampuan aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dalam hal ini, tupoksi guru dalam proses interaksi tersebut membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Oleh karena itu, sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya menyadari bahwa peserta didik merupakan sosok pribadi yang memiliki keunikannya masing-masing dengan kemampuan belajar yang bervariasi. Ada sebagian siswa yang aspek kognitifnya lebih dominan, sehingga dalam menguasai sebuah konsep atau materi ajar lebih cepat dibandingkan dengan teman yang lainnya. Sedangkan aspek afektif dan psikomotornya kurang begitu baik ketika dibandingkan dengan teman lainnya. Sebaliknya juga demikian, ada siswa yang aspek psikomotornya lebih dominan dari aspek yang lainnya. Keunikan inilah yang menjadi indikator bagi saya sebagai seorang guru untuk mendesain dan mengelola pembelajaran dengan baik, yang selalu mempertimbangkan kemampuan belajar dan karakteristik yang dimiliki peserta didik. Selain itu, latar belakang keluarga peserta didik juga sangatlah berkontribusi terhadap kemampuan belajar peserta didik. Sedangkan tentang pembelajaran, sebelum mempelajari modul ini, saya menilai bahwa pembelajaran itu sekedar mentransformasikan materi ajar ke peserta didik agar mereka bisa mengerti dan memahami poin penting dari materi tersebut dengan sebuah desain dan pola yang sudah terencana. Ketercapaian dari proses ini pun dikatakan berhasil ketika hasil nilai tes atau tugas yang mereka peroleh berada di atas KKM yang telah ditentukan. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah saya memahami lebih dalam makna dari pendidikan itu sendiri sesuai dengan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sebenarnya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Proses menuntun yang dimaksud bukan dengan suatu paksaan atau tekanan, tetapi selalu berpihak pada anak, agar anak bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati anak dan bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak sehingga terciptanya merdeka belajar. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal penting yang saya lakukan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu: yang pertama, mengeksplorasi karakteristik masing-masing peserta didik yang berhubungan dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotornya. Yang kedua, mengidentifikasi segala bentuk persoalan yang diasumsikan bisa menghambat ketercapaian merdeka belajar bagi siswa. Yang ketiga, saya sebagai guru juga merefleksi dan mengidentifikasi berbagai proses
atau cara yang saya ambil selama ini yang terkesan menghambat merdeka belajar bagi siswa. Hasil identifikasi tersebut akan menjadi acuan bagi saya sebagai guru untuk kemudian mengambil langkah yang setidaknya sesuai amanat pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas. Misalnya yang pertama, mendesain perangkat pembelajaran dengan mempertimbangkan peserta didik yang multi karakter dan memilih metode dan teknik yang tidak menunjukkan pemaksaan dan tekanan bagi siswa. Sekian dan terima kasih.